Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu Waalaikumsalam warahmatullahi wassalam. wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Anak-anak, kita akan mulai pembelajaran kita yang pertama untuk bahasa Arab pada semester yang ketiga ini ya, karena kalian sekarang menginjak kelas 11 IPS ya, 1. Baik, tapi sebelumnya saya ingin memastikan apakah suara saya bisa didengar dengan jelas. Bisa, Pak. Bisa ya, nggak putus-putus ya. Oke, Tidak. baik. Saya akan presentasikan materinya. Ya, sudah tampil di layar kalian? Sudah. Ya, kita akan berbicara Ya. tentang pembagian kata di dalam bahasa Arab. Ya, sebenarnya ini bukan materi bab pertama, tapi ini saya tambahkan agar kalian bisa lebih paham dalam bab pertama nanti. Jadi kata di dalam bahasa Arab itu seperti dalam bahasa Indonesia, ada pembagian kata. Ya. Kalau bahasa Indonesia kita mengenal ada kata benda, terus ada kata kerja, kata sifat, kata perintah, ya, dan yang lain-lain. Ya. Maka dalam bahasa Arab pun sama, ya, ada pembagian kata. Apa saja pembagian kata dalam bahasa Arab? Ya, kita simak. Jadi kata di dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi 3. Ya. Yang pertama ada ismun atau isim. Ya. Yang kedua ada fi'lun atau fi'il. Dan yang ketiga ada harfun ya, atau huruf. Baik. Nah, apa itu isim, fi'il, dan huruf? Ya, akan kita jelaskan satu persatu sehingga kalian mudah untuk memahaminya. Yang pertama, apa itu isim? Secara sederhana, isim bisa kita artikan atau kita samakan dengan kata benda di dalam bahasa Indonesia. Ya, walaupun nanti kalau kita belajar bahasa Arab ternyata ada kata-kata yang eh, sepertinya dalam bahasa Indonesia itu bukan kata benda, tapi ternyata termasuk ke dalam kategori isim. Ya. Maka akan saya tampilkan apa definisi isim yang lebih komprehensif. Ya. Para ulama ahli bahasa mengatakan bahwa isim itu adalah kalimatun ya, dalat ala maknan fi nafsiha walam taktarin bizamanin. Ya. Baik, kalimatun ya, di sini saya tidak terjemahkan, jadi silahkan nanti kalian tulis di buku catatan masing-masing ya. Kalimatun yaitu kalimat atau bahasa Indonesianya adalah kata ya. Jadi kalau orang Arab bilang kalimatun itu artinya adalah kata ya, kata. Beda sama kita. Kalau kita bilang kalimat kan susunan beberapa kata. Tapi kalau bahasa Arab kalimatun artinya kata. Kata yang menunjukkan kepada satu makna ya, dalam dirinya sendiri. Maksudnya adalah ketika kata itu diucapkan, maka kita akan langsung bisa memahami apa yang dimaksud. Pikiran kita langsung tergambar, oh benda ini. Ya. Walam taktarin bizamanin, yang mana kalimat ini ya, atau maknanya itu tidak terikat dengan waktu. Ya. Yang dimaksud waktu itu ada seperti sedang atau akan ya atau sebelum ya atau sudah. Nah, ini yang dimaksud dengan terikat dengan waktu. Nah, isim itu tidak terikat dengan waktu. Baik, agar lebih jelas saya berikan contoh. Ya. Buku di dalam bahasa Arab itu adalah kitabun, ya, kitabun.
Kitabun ini termasuk dalam kategori isim. Kenapa? Satu, dia adalah kalimatun, satu kata. Ya. Kemudian dalat ala maknan fi nafsiha. Dia menunjukkan pada makna dengan sendirinya. Sehingga ketika seseorang mendengarkan kata kitabun, dia langsung akan tergambar dalam pikirannya, oh kitab, ya, oh buku. Dalam pikirannya langsung dia mengerti, oh iya buku. Ya, kitab. Walam taktarin bizamanin. Kitabun itu tidak terikat dengan waktu. Ya. Bagaimana bisa? Ya, karena tidak ada kata sedang buku atau saya sudah buku atau saya akan buku, kan nggak ada. Buku ya buku, tidak ada kaitannya dengan waktu. Sedang, akan, atau telah, kan nggak ada. Ya. Jadi itulah yang disebut dengan isim. Contoh lagi, ya, kursi dalam bahasa Arab kursiun, ya, kursiun. Kursiun ini termasuk isim. Kenapa? Satu, dia adalah kata, ya, kalimat. Kemudian yang kedua, dalat ala maknan fi nafsiha. Dia menunjukkan pada satu makna dengan sendirinya. Sehingga ketika seseorang mendengar kursiun, akan langsung tergambar dalam pikiran, oh, kursi. Ya. Walam taktarin bizamanin. Dan tidak terkait dengan waktu. Tidak ada kata sudah kursi atau akan kursi atau apa namanya, telah kursi, ya, sedang kursi, nggak ada. Kursi ya kursi, benda, ya. Ini contoh. Satu contoh lagi, ya, pulpen dalam bahasa Arab kolamun, ya. Kolamun termasuk isim. Mengapa? Karena dia kalimatun, kata. Dalat ala maknan fi nafsiha, menunjukkan pada maknanya sendiri. Ketika kita ada orang bilang kolamun, langsung akan tergambar dalam pikiran kita kolamun, pulpen. Ya. Walam taktarin bizamanin, dan pulpen ini enggak ada sedang pulpen, akan pulpen, telah pulpen. Sehingga dia termasuk dalam kategori isim. Ya. Sampai sini semoga bisa dipahami. Kemudian apa itu fi'il? Jenis yang kedua tadi. Fi'il secara sederhana bisa kita artikan sebagai kata kerja dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi kalau kita mengkaji lebih dalam bahasa Arab, nanti ada kata-kata yang sepertinya itu bukan kata kerja, tapi kok termasuk dalam fi'il. Ya. Tapi secara sederhana kalian bisa memahami fi'il sebagai kata kerja. Nah, definisi yang komprehensif mengenai fi'il adalah kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha waqtaranat bizamalin. Ya. Kalimatun, fi'il juga sebuah kata. Dalat ala maknan fi nafsiha, fi'il juga menunjukkan makna dengan sendirinya. Ketika seseorang mendengar kata itu, dia akan langsung tergambar dalam pikirannya aktivitas atau ya makna daripada kata itu. Kemudian waqtaronat bizamanin, bedanya fi'il dengan isim. Kalau isim tadi tidak terkait dengan waktu, kalau fi'il ini terkait dengan waktu. Jadi ada kata sedang, telah, atau akan. Ya. Contoh, menulis dalam bahasa Arab kataba. Ya, kataba bisa juga yaktubu, bisa uktub. Kita akan bongkar satu persatu. Kataba, menulis. Telah menulis. Ya. Kataba itu dia kalimatun, satu kata. Dalat ala ma'nan fi nafsiha. Ketika kita mendengar orang bilang kataba, maka dalam pikiran kita akan tergambar satu aktivitas. Oh, menulis. Waqtaronat bizamanin, dan kata kataba itu ada kaitannya dengan waktu, yaitu telah. Jadi ketika seseorang bilang kataba, artinya adalah telah menulis. Ya, jadi ada imbuhan telah di situ, telah menulis. Ya.
Ganti yaktubu. Yaktubu artinya juga menulis. Dia kalimatun. Ya, satu kata dalat ala maknan fi nafsiha, menunjukkan pada satu makna dengan sendirinya itu. Sehingga ketika seseorang mendengar kata yaktubu, dalam pikirannya akan tergambar, oh, yaktubu, menulis. Waktaronat bizamanin, dan terkait dengan waktu. Ya, yaktubu artinya sedang menulis. Ya, jadi ada sedang, ada telah. Ya. Tadi kan, jadi kamu bisa membedakan dengan fi'il tadi. Dengan isim yang tidak terikat dengan waktu. Fi'il terikat dengan waktu. Ada sedang, ada telah, ya, ada akan. Kalau akan menulis bahasa Arabnya sayak tubuh. Ya, ditambah sayak tubuh. Ya. Jadi seperti itu. Demikian juga uktub, tulislah. Ini juga termasuk fi'il. Kenapa? Karena uktub itu adalah kalimatun, satu kata. Dalat ala maknan fi nafsiha, menunjukkan kepada satu makna dengan sendirinya. Sehingga ketika seseorang mendengar akan langsung tergambar artinya. Waktaronat bizamanin, dan dia juga terikat dengan waktu. Kata perintah ada ikatan dengan waktu. Dari mana kita tahu? Ya, karena perbuatan baru akan terjadi setelah perintah. Ya. Uktub, tulislah. Kapan menulisnya? Nanti setelah perintah selesai. Perintah selesai baru nulis. Ya, jadi ada kaitannya dengan waktu. Ini namanya fi'il. Kemudian kita akan masuk ke jenis yang ketiga dari kata dalam bahasa Arab, yaitu huruf. Ya. Apa itu huruf? Huruf definisinya adalah kalimatun laisa laha maknan illa ma'a ghairiha. Kata yang tidak punya makna, artinya tidak bisa dipahami, tidak tergambar dalam pikiran. Illa ma'a ghairiha, kecuali apabila kata itu beserta dengan kata yang lain. Saya contohkan agar kalian lebih paham. Misal, seseorang bilang dalam bahasa Arab fi. Ya, fi itu artinya adalah di dalam. Ya, fi itu artinya adalah di dalam. Baik. Fi itu termasuk huruf. Kenapa? Satu, dia berupa kata, kalimatun. Ya, satu kata. Yang laisa laha maknan illa ma'a ghairiha. Dia tidak punya arti, tidak punya makna kecuali apabila dia bergandengan dengan kata yang lain. Ya. Sehingga ketika seseorang datang, misalkan ini yang udah hadir ada Ani Widyaningrum, ya, Ani. Ani datang ke saya terus dia bilang fi, ya, tanpa ada tambahan sebelumnya maupun setelahnya, ya. Fi. Maka saya akan bingung. Fi itu ada artinya, ya. Fi itu ada artinya. Tapi makna di sini nggak masuk akal. Bagaimana seseorang datang tiba-tiba bilang fi. Ya, atau dalam bahasa Indonesia di. Ya, Ani datang ke saya terus bilang di. Ya, saya akan bertanya, di apa maksud kamu? Ya, jadi maksudnya tidak tersampaikan di situ. Kecuali kalau misal Ani menambahkan kata yang lain, contoh misal fil madrasah, ya, di sekolahan. Nah, baru ada dalam gambaran pikiran saya, oh, di sekolahan. Ya, jadi maknanya itu terkait dengan apa yang akan digandengkan setelahnya itu tadi. Contoh lagi, ala, ya, ala dalam bahasa Indonesia artinya adalah di atas, ya, di atas. Dia termasuk huruf. Kenapa? Karena satu, dia adalah kalimatun, satu kata. Ya. Laisa laha maknan, tapi dia tidak punya arti, tidak punya makna, tidak bisa dipahami. Illa ma'a ghairiha, kecuali kalau dia bergandengan dengan kata setelahnya. Ya, yang sudah hadir juga ini ada Aprilia. Ya, misal Aprilia datang kepada saya sambil bilang, ya, ala, ya, bah, ala loh.
Apa maksudnya ala ini? Tidak tergambar dalam pikiran. Di atas. Ya, di atas apa? Ya kan? Di atas apa maksudnya? Ya, tidak tergambar dalam pikiran. Dia baru bisa bermakna kalau disambung dengan kata setelahnya. Misal, alal maktab, di atas meja. Ya, baru ada artinya. Oh, di atas meja. Tapi kalau ala saja, tidak bisa dipahami. Ya, tidak bisa dipahami. Satu contoh terakhir. Ya, misal, ila. Ya, ila itu artinya ke. Ya, ke. Dia juga termasuk huruf. Kenapa? Karena satu dia adalah kalimatun, kata. Ya. Dan salah maknan illa ma'awiriha. Tapi ila ini tidak punya arti, tidak punya makna yang bisa tergambar dalam pikiran ketika ya tidak bergandengan dengan kata yang lain. Ya. Contoh tadi misal fahma utami datang. Ya, sambil bilang ila. Saya akan bingung apa yang dimaksud dengan kata ilah itu. Ya, baru paham kalau dia misal ilal masjid, ya, ke masjid. Oh, ilal masjid. Ya, jadi ini huruf. Kalau isim, fiil tadi itu langsung bisa dipahami. Kitabun, buku, langsung tergambar di sini buku. Ya. Yaktubu, sedang menulis, langsung tergambar di sini. Oh, aktivitas sedang menulis. Tapi kalau huruf ini tidak tergambar dalam pikiran. Ila. Ila itu artinya ke, saya tahu. Tapi nggak ada maknanya kalau tidak bergandengan dengan kata yang lain. Nah, itu namanya huruf. Ya. Semoga dengan penjelasan ini kalian bisa memahami. Ya. Jadi ada 3 jenis kata. Dalam bahasa Arab ada isim, ada fi'il, ada huruf. Isim secara sederhana artinya adalah kata benda. Ya. Fi'il secara sederhana adalah kata kerja. Ya. Huruf ini biasanya semacam preposisi, ya, preposisi. Keterangan-keterangan atau kata sambung lah ya, kata sambung. Tapi itu hanya sederhananya agar kalian lebih mudah memahami sementara ini. Ya, lebih bagusnya kalau kalian bisa memahami tiap definisi itu agar kalian tidak terjebak dalam ya kata-kata yang sedikit lebih jelimet. Ya. Baik. Semoga bisa dipahami sampai sini. Kita akan lanjut. Nah, sekarang apa tanda-tanda isim? Ya. Kalau kita mendapati satu kata di dalam teks berbahasa Arab atau kata di dalam Al-Qur'an, ya. Bagaimana kita tahu ini isim atau fi'il atau huruf? Ya. Kita akan belajar tanda-tandanya sekarang. Tanda-tanda isim itu ada yang pertama adalah tanwin, ya. Ada fathah tanwin yang kita baca an, kasroh tanwin kita bacanya in, ya. Terus ada dhammah tanwin bacanya un, ya kan? An, in, un. Setiap kata yang harokatnya ada tanwin, maka dia isim. Ya, maka dia adalah isim. Contoh, kita membaca dalam Al-Quran. Ya, walam yakullahu kufuwan, ya, kufuwan ahad, surat Al-Ikhlas ya. Kata kufuwan itu adalah isim. Dari mana tahu kalau itu isim? Karena dia menggunakan harokat tanwin, ya, yaitu fathah tanwin. Berarti dia isim. Ya. Jadi kalau nanti kamu membaca apapun ada tanwin, berarti itu adalah kalimat atau kata isim. Ya. Kemudian yang kedua, isim juga bisa dilihat dengan tanda diawali dengan alif lam. Ya. Ada kata kok awalnya alif lam, berarti isim. Ya. Contoh, Bismillah, ya, kata Allah itu ada alif lam. Ya. Maka kata Allah atau lafdzul jalalah itu termasuk dalam kategori isim. Ya, dalam kategori isim. Kemudian yang ketiga terletak setelah huruf jar. Nah, huruf jar ini banyak ya. Ada min, ila,
an, ala, fi, ya, ruba dan lain sebagainya. Ada banyak. Ya, pada waktunya akan kita jelaskan secara lebih detail. Kemudian yang keempat berharokat akhir kasroh. Ya, kalau ada kata kok harokat akhirnya kasroh, berarti dia isim. Ya, jadi ini tanda-tanda isim. Agar lebih jelas kita akan coba praktekkan. Ya, misal ini di dalam surat Al-Fatihah kamu akan ketemu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ada berapa isim dalam kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Ya. Coba kamu terka. Ada berapa isim dalam kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Siapa yang bisa jawab? Endri bisa nyoba? Endri Kurniawati. Atau yang lain? Silahkan kalau mau coba. Ada berapa? Belum bisa ya. Baik, saya coba terangkan sekarang. Jadi kalau bisa kita sebut 4, bisa kita sebut 3. Ya, kalau yang pemula akan menyebut 4, tapi kalau yang sudah expert 3, karena salah satunya itu ada kalimat atau kata majmuk. Ya, baik. Yang pertama kata isim, alhamdu. Ya, alhamdu ini termasuk isim. Dari mana kita tahu kalau alhamdu itu isim? Karena diawali dengan alif lam. Ya, tadi tanda isim diawali dengan alif lam. Maka kata alhamdu termasuk isim. Isim yang pertama. Ya. Kemudian isim yang kedua yaitu lillahi, ya, lafadz Allah. Dari mana kita tahu kalau lillahi, kata Allah di sini adalah isim? Satu, dia diawali dengan huruf jar, yaitu li. Ya, huruf jar. Li termasuk huruf jar. Yang kedua, dia diakhiri dengan harokat kasroh. Ya, lillahi kasroh. Ya, kasroh itu yang satu garis di bawah ini ya. Kalau di atas itu namanya fathah. Kalau di bawah ini namanya kasroh. Kalau seperti huruf wawu itu namanya dhammah, ya, bacanya u. Ya, mungkin ada yang belum bisa membaca Arab, saya kasih tahu sedikit-sedikit ya. Gak usah minder. Ya, mari kita sama-sama belajar. Lillahi ini termasuk isim. Ya, karena tadi berharokat akhir kasroh dan ada huruf jar. Isim yang kedua. Isim yang ketiga dikata Robbi. Ya, ini juga isim. Kenapa? Karena dia berharokat kasroh. Mungkin ada yang tanya, Pak, harokat kasroh itu kan harusnya di bawah. Ya, harokat kasroh kan di bawah. Ini kok di atas? Ya. Jadi ini biasanya kalau memang salah satu style penulisan itu harusnya harokatnya ya di bawah. Ya. Tapi salah satu style ini kalau misal ada tasydid, harokatnya malah di bawah tasydid. Ya, di bawah tasydid. Maka kalau di bawah tasydid gini berarti ini kasroh. Kalau di atas ini berarti fathah. Ya. Agar kalian bisa pahami itu. Nah, Rabbi. Karena dia berharokat kasroh berarti termasuk isim. Terus yang keempat al-alamin. Ya, al-alamin. Dari mana tahu kalau al-alamin termasuk isim? Nah, ini ada alif lam. Ya. Berarti ada 1, 2, 3, 4 isim. Ya, dalam satu kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, begitu. Nah,
Tapi kalau yang sudah expert bilangnya 3. Kenapa bilangnya 3? Karena kata Rabbil Alamin ini walaupun ada 2 kata, dia termasuk kata majemuk. Ya, kata majemuk itu dihitung 1, bukan 2. Ya kan? Kalau ada kata majemuk, hitungnya kan 1. Buku Ani, berarti ada berapa benda di situ? 1, yaitu bukunya Ani. Ya, bukan buku sendiri, Ani sendiri, enggak. Ini handphone siapa? Ini handphone guru. Ya, handphone guru. Berarti ada berapa benda? 1. Handphonenya guru. Handphone saja. Bukan handphone sendiri, guru sendiri, bukan. Tapi karena dia kata majemuk. Ya, jadi gitu. Tapi kalau misal dihitung 4 ya saya benarkan, dihitung 3 ya benar ya karena sama-sama saja. Ya, yang penting kamu tahu bahwa ini adalah isim. Ya. Sedangkan ya sekilas saja tanda-tanda fiil yang pertama adalah diawali dengan kata qad. Ya, jadi kalau ada kata qad, maka kata setelah qad itu pasti fiil. Kemudian yang kedua diawali dengan sa atau saufa. Ya. Dan yang ketiga adalah diakhiri dengan huruf ta yang disukun. Ya, saya tidak jelaskan ini secara lebih detail, mungkin akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Ya. Apalagi waktu kita sudah hampir habis. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, karena setelah ini saya akan beri kalian tugas. Kalau sudah jelas. Ya. Abah, saya mau bertanya. Ya. Tadi dijelaskan kalau yang ada kata tanwin itu berarti isim. Ya. Terus tadi kata Robi menjelaskannya itu termasuk isim karena ada tanda kasroh. Ya. Jadi pertanyaannya di sini apakah tanwin sama kasroh itu jadi bentuk isim? Baik, apakah tanwin sama kasroh? Gimana? Bisa jadi bahwa itu adalah isim. Iya. Ya. Jadi setiap kata ya yang harokatnya itu tanwin, dia isim. Ya, dia adalah isim. Atau kata nggak pakai tanwin, tapi harokat di huruf yang terakhir ya. Dilihat di huruf yang terakhir. Kalau di huruf yang pertama, kedua, ketiga nggak jadi masalah. Yang penting huruf yang terakhir daripada kata itu. Kok kasroh, maka dia juga termasuk isim. Jadi tanda-tanda ini nggak harus ada semua. Salah satunya saja ada berarti sudah termasuk isim. Begitu. April. Ya. Bisa dipahami April? Bisa, terima kasih. Iya, sama-sama April. Ada pertanyaan lagi yang lain? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya akan mulai ke tugas sekarang. Jadi tugasnya mudah. Kamu buka surat Al-Fatihah, ya, buka surat Al-Fatihah. Kemudian kamu salin surat Al-Fatihah itu ke buku catatan. Lalu tandai kata mana saja yang termasuk isim. Ya. Syukur-syukur kalau kamu bisa mencari yang mana yang fiil, yang mana yang huruf, malah lebih bagus lagi. Ya. Tapi yang paling utama adalah yang mana saja yang fiil. Misal Bismillahirrahmanirrahim, yang fiil yang mana saja. Ya, kamu coret, misal ya Bismillahirrahmanirrahim sebagai contoh. Ya, bismi ini termasuk isim. Kenapa? Saya dikasih garis bawah di bawah kata bismi. Seret. Kemudian tandanya adalah kasroh. Mungkin kamu pakai pulpen warna yang lain ya. Garis bawahnya itu warna biru. Kalau tandanya pakai warna merah ya. Allahi ini termasuk kata isim. Soret biru, seret. Ya, tandanya adalah kasroh dan alif lam. Kamu lingkari dengan pulpen merah ya. Ar-Rahmani ya. Seret isim. Tandanya alif lam, kamu coret merah, kayak kamu lingkari dengan warna merah. Kasroh dengan warna merah.
Ar-Rahimi kamu kolek seret ya. Terus ini yang merah, ini merah. Jadi kamu salin semua bolpen hitam, terus kamu kasih garis bawah mana yang isim dengan menggunakan warna yang lain, kemudian apa alasannya atau apa tandanya dengan pulpen warna yang lain lagi. Jadi ada 3 warna mungkin hitam, merah, dan biru. Ya. Jadi seperti itu. Mulai dari ayat 1 sampai ayat 7 surat Al-Fatihah. Setelah itu nanti kamu foto, ya kamu kirim ke grup. Ya. Jadi itu saja tugasnya. Dan deadline-nya, waktunya untuk dikumpulkan sampai hari Jumat. Ya, sampai hari Jumat. Bisa dipahami ya? Atau ada pertanyaan? Masalah tugas? Jelas? Tugasnya? Iya, Bah. Iya. Alhamdulillah kalau sudah jelas dengan tugasnya ya. Ini tanda-tanda kamu bisa screen ya. Kamu bisa screen agar nanti ketika mencari lebih mudah. Oh, tandanya ini. Ya, tinggal kamu lingkari-lingkari. Baik, anak-anak, mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Ya. Wal afu minkum wa in wajadtum minni khata'a. Saya mohon maaf kalau misal ada salah kata atau salah dalam menjelaskan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.